Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di tempat yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan walaupun tempatnya terasa agak sempit karena tidak sesuai dengan kapasitasnya, Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan hati kepada kita. Ya, kita dipersilahkan sedikit memberikan informasi-informasi apa itu RKI. Ya. Mungkin sebagian ada yang sudah kenal dengan RKI, tapi masih banyak juga yang belum. RKI ini adalah Rumah Keluarga Indonesia yang berada di bawah bidang BPKK di DPD PKS. Dan tujuan dibentuknya RKI ini adalah sebagai wadah bagi kita, terutama ibu-ibu dan keluarga, untuk bersama-sama menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang tahan. Artinya ketahanan keluarga itu berada di masyarakat. Jadi keluarga yang tahan terhadap berbagai macam goncangan dan segala macam problematika. Itu yang kita harapkan. Jadi memang keluarga memiliki peranan yang amat mendasar dalam sebuah tatanan masyarakat, apalagi dalam tatanan negara. Karena memang di keluarga inilah sumber ya, sumber atau pokok ya, yang memang kalau keluarga itu bagus, masyarakat akan bagus. Jika masyarakat bagus, maka negara kita juga akan berkualitas. Yang akan dipimpin oleh Ibu Mirzah Maradani. Kepada Ibu Mirzah kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kepada acara inti kita, yaitu dialog interaktif dengan Ibu Harneli. Acara ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Ibu Ainul Huda. Kepada Ibu Ainul Huda kami persilahkan. Balam bukan sembarang balam, balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, iko salam untuk orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa berkumpul pada acara dialog interaktif. Temakan mengukuhkan cinta di tengah keluarga. Alhamdulillah narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Harneli Bahar. Salam dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai dialog pada siang menjelang sore hari ini, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Oke, panggilnya Umi. Bisa Umi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Juga didampingi oleh Umi Siti Zakia. Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah, senang sekali kita. Zakia baru Ibu. Oh gitu, salah lagi dah. Baik, kalau Bu Zakia berarti Ibu gitu ya. Oke. Kalau Umi Harneli. Oke, baik. Umi, kita mengetahui bersama ibu-ibu pada awal tahun kemarin ada suatu fenomena besar sebenarnya yang berdampak kepada banyak sekali sektor di dalam kehidupan kita, termasuk keluarga salah satunya. Awal Maret, kalau tidak salah Umi, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan itu menyebabkan berbagai perubahan dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk keluarga. Dan itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Adraisin tadi, bagaimana bisa pandemi ini menyebabkan
adanya perceraian, satu keluarga bercerai dalam jangka waktu 1 jam. Nah, bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu tentang fenomena ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini bisa berkumpul bersama ibu-ibu di Kota Padang Panjang. Kelurahan Pasar Usang ya. Karena tadi baru siap memberikan penilaian gerakan PKK di Kelurahan Pasar Usang apa Pasar Usang? Pasar Usang. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang senantiasa menjadikan beliau sebagai pemimpin dan juga sebagai contoh teladan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita bersama dengan beliau sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua BPKK Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran pengurus, Ibu ya, Ibu Sekretaris PKK Provinsi Sumatera Barat ya, Ibu Moderator dan seluruh hadirin hadirat ya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sabana rancak ukiran Minang lebih rancak lagi kalau dipajang. Ba'a hati indak kasanang batamu je ibu-ibu di Kota Padang Panjang. Pak dua pantong sayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, tadi sesuai dengan pertanyaan dari moderator ya, tentang fenomena ya daripada dampak ya dari pandemi COVID ya. Kita melihat ya bahwasanya jangan jadikan alasan untuk rumah tangga ya. Kita tahu bahwasanya dalam rumah tangga dijadikan berpasangan untuk saling berkasih sayang sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatihi an khalaqalakum wa anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah gitu. Jadi memang Allah jadikan kita berpasang-pasang untuk saling saling berkasih sayang gitu, saling memberikan ketenangan gitu. Dan masing-masing kita harus memahami ya. Kita melihat ya bahwasanya pemahaman orang untuk menjadi sekolah, untuk menjadi sekolah sebagai sekolah menjadi ibu atau menjadi istri itu kan memang tidak ada SKS-nya, tidak ada gitu. Okay. Kalau kita tanya sama anak-anak muda, ibu-ibu muda pada saat ini, siapa yang menjadi contoh ya dia menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu? Ibunya. Apa yang dilakukan oleh ibunya, apa yang dilihat ibunya kepada ayahnya, maka dia lakukan yang sama seperti itu. Ataupun kalau ada tambahan mungkin seperti sinetron. Kalau iya sinetron itu yang baik ya, kalau yang dicontoh. Atau ibu kita memberikan contoh yang baik, maka itu yang bisa kita. Tapi ketika orang mempunyai ilmu ya, dia belajar ya, dia membaca ya, berbeda sikap dan perilakunya dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan ya. Kita tahu bahwasanya pandemi ini termasuk ya ujian lah, salah satu ujian kita ya. Karena di saat yang harusnya kita bisa bersalaman, bercipika-cipiki, mungkin sekarang tidak ya. Kemudian yang harusnya biasa kita sholat berjamaah ya, harus saf rapat, lurus dan rapat, kini tidak boleh rapat dong ya. Nggak tahu kalau di Padang Panjang lah rapat ini. Karena masih di Padang masih ada agak jarak-jarak, mungkin sejadah gadang, biasanya sejadah lah ketek-ketek supaya rapi, kini lah sejadah gadang beli ya. Semuanya dilakukan physical distancing, nggak boleh keramaian, nggak boleh awak dulu open house ramai orang datang, siapa saja yang datang ya terasa ya. Mulai dari pejabat sampai ke pemulung pun datang ke rumah ya.
Ini nggak boleh dong, ya. Sehingga nggak ada open house, ya. Untuk baru pertama jadi gubernur tidak ada langsung open house, nggak boleh, ya. Tapi kita tetap open the door. Nah, open house nggak ada kemarin, tapi open the door ada. Jadi bagaimana kita menyikapi selama kita memahami tugas kita sebagai seorang istri yang mungkin, nah makanya masuk nih program PKK nih kan. Ada UP2K ya, salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu penyebabnya faktor ekonomi. Sebetulnya yang utama itu adalah faktor agama. Kalau kita memahami tugas dan kewajiban kita sebagai seorang istri dengan baik, ya, tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dengan baik, maka hal-hal yang mungkin sampai tingkat perceraian itu adalah suatu hal yang memang suatu hal yang dibenci oleh Allah, halal tapi dibenci oleh Allah. Makanya ya ketika kita memahami mungkin penghasilan suami kurang, ya bagaimana seorang istri harus mempunyai keterampilan, harus mempunyai bisa mencari tambahan. Ya ini pengalaman nih kan, pengalaman anak banyak, penghasilan suami, ya suami berpenghasilan tapi tidak berpenghasilan tetap gitu, tapi tetap berpenghasilan gitu ya. Sehingga seorang istri, kita dengan kemampuan kita bisa bisa masak rendang, bisa masak macam-macam masakan ya, bisa buat es teler, bisa membuat bolu pisang, itu yang ngetop yang sukses jualannya dulu, jadi tersebut-sebut sampai sekarang ya. Ternyata bisa menghidupi keluarga, motong buah pun kita ketika punya warung, kontrak warung ya, warung islah namanya dulu ya. Itu dengan potongan semangka dan potongan pepaya saja kita bisa hidup gitu. Ya. Jadi bisa menghidupi anak yang banyak ya, sekolah, tetap apa gitu ya. Jadi intinya adalah memang ketika kita memahami bagaimana kita mempersiapkan generasi nih. Mempersiapkan generasi, mempersiapkan anak-anak kita, pemahamannya itu berumah tangga itu memang bukan suatu hal kalau orang tua menyampaikan itu ndak ayunan tuh dona, itu tali gantungan tuh, itu artinya apa? Ndak kesenangan aja yang nampak ketika berumah tangga, tapi ada kewajiban-kewajiban yang memang banyak hal yang perlu kita pahami gitu. Ya, termasuk memahami laki-laki, ya. Kan tidak semua, kalau kata orang laki, tidak semua laki-laki gitu ya, tidak semua laki-laki ya. Tapi ini hampir semuanya nih ya, hampir semuanya laki-laki ketika dia marah, dia pasti tidak mau dijawab. Itu semua laki-laki itu ya. Kadang-kadang kita wanita, kita perempuan, itu kita menurutkan ego kita pula ya. Awak ni anggap lama mah. Yang anggap nyawa kau kasur semua dapur saya kah? Itu timbul ego awak ya. Padahal ketika kita pahami, ya, dalam rumah tangga ketika kita pahami ya, tugas seorang istri yang memberikan ketenangan, kenyamanan, servis yang memuaskan dan lain sebagainya. Ketika suami marah itu ya tugas kita adalah bukan ya, samalah seperti kita memahami ketika suami marah itu adalah api. Bagaimana mendiamkan api? Apakah dia disiram dengan minyak tanah? Nah, ini kan sering ya kita bahas-bahas kan. Nggak mungkin, pasti kita harus menjadi air. Ya, jadi air yang menyejukkan. Insya Allah api itu kan redam. Apa yang kita lakukan juga insya Allah ya, pengalaman-pengalaman yang kita lakukan ketika suami marah, kita juga nggak marah gitu. Ketika suami marah, pahami itu, alhamdulillah ada orang yang marah kepada kita dan orang itu adalah suami. Itu wujud cinta suami kepada istri ketika istrinya salah, marah. Siapa lagi yang marah kalau tidak suami kita? Coba suami orang lain yang marah sama kita. Jadi ketika itulah ya kita pahami ya hal-hal itu, pemahaman itu, persiapan anak-anak untuk bagaimana dia memang harus mendapatkan pelatihan menjadi istri, bagaimana menjadi istri yang soleh. Ya, karena sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah, istri yang solehah gitu. Bahkan ketika kita seorang istri dia sholat 5 kali sehari semalam, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian dia taat pada suaminya, itu saja dia lakukan. Puasa yang wajib-wajib saja, 5 kali puasa, sholat 5 kali, puasa bulan Ramadan, tidak ada puasa sunat, tidak ada sholat sunat, kemudian taat pada suaminya, dia bisa masuk surga di mana saja.
dibukakan seluruh pintu sorga. Nah, siapa yang tidak mau seperti itu kan gitu. Pemahaman agama seperti itu, pemahaman yang itu yang harus dipahamkan kepada anak-anak, sehingga sedikit masalah minta cerai, kemudian pulangkan saja aku kepada orang tua. Macam-macam, sedikit masalah apa? Sedikit masalah bukan diselesaikan berdua, tapi justru disampaikan kepada orang lain, ya. Umi cerita ya, Umi hanya sekali curhat sama seorang ustadz, sekali aja, ya. Curhat, ya kemudian diberikan pertama yang ditanya itu mungkin udah ibadahnya udah lemah, ya. Sama, iyo, gitu kan? Ditanya ibadah lemah, ya mungkin sholat malamnya kurang, ngajinya kurang, atau ibadah-ibadah sunnahnya kurang, atau mungkin ibadah wajib pun mungkin kurang khusyuk. Kemudian yang kedua, artinya apa? Tingkatkan ibadah, ya, ibadah hawa, ketaatan kepada Allah, kemudian ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah mungkin yang lain sebagainya. Yang kedua, tingkatkan kesabaran. Tingkatkan kesabaran. Karena wanita ini diberikan kesabaran yang luar biasa, ya, dibanding dengan laki-laki. Wanita diberikan perasaan lebih halus daripada laki-laki. Katanya kalau perempuan 90 perasaan, 10% logika, pikiran. Kalau bapak-bapak 90% pikiran, kebalikannya ya. Perasaannya agak kurang, bukan kurang perasaan ya. Logikanya lebih main gitu ya Umi. Lebih main logikanya seperti itu ya. Ya, lebih banyak logika. Ya. Okay. Makanya ya cocok dia. Cocok ketika berpasangan ya, jadinya. Iya, cocok ya kan, ketika saling mengisi, ya. Dan disinilah peran kita sekali lagi ya. Bagaimana ketika kita memahami tugas kita sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, apapun permasalahannya, seberat apapun permasalahannya, kalau kita berdua menyelesaikannya. Ya. Ini ingatlah peran pesan Ustadz Zuhairi Ilyas ketika baru siap nikah, datang ke rumah beliau. Ustadz, beri kami nasihat karena masih pengantin baru. Ustadz menyampaikan, rumah tangga ini seperti ibaratkan biduk yang sedang kapal yang berlayar di lautan, ya. Ada kalanya angin sepoi-sepoi, ada angin badai, bahkan ada angin topan. Selamatnya kapal ini sampai ke tujuan tergantung kepada nakhoda dan awak kapalnya. Siapa itu nakhoda? Itulah suami. Siapa awak kapal? Itulah istri. Tapi ketika dia menyelesaikan dan melibatkan orang lain, melibatkan orang ketiga, melibatkan orang tua, ya, kita seorang istri ini, suami mungkin adalah hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kita cerita sama orang tua kita. Kira-kira orang tua kita berikan solusi terbaik. Kalau berikan solusi terbaik, alhamdulillah. Tapi kalau solusinya model itu, Allah situ anak dua baru Allah mah sawah wala yado cara istilah, itu bang. Ya. Makanya ini yang perlu pemahaman, lagi-lagi pemahaman kita terhadap agama dan peran-peran kita sebagai seorang istri dan seorang ibu, memang itu harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ya, baik Umi. Tadi Umi mengatakan bahwa sebelum masuk itu kita sering mendengar al-ummu al-madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi tentu seorang ayah berperan sebagai kepala sekolahnya yang akan menentukan sekaligus nahkodanya, akan menentukan kemana arah kapal ini. Permasalahan dan fenomena yang banyak sekali kita lihat sekarang, ketika ada permasalahan atau ketika ada dialog atau ketika ada seminar tentang parenting, itu memang lebih banyak ibu-ibu. Sehingga pemahaman tentang keluarga itu lebih didominasi oleh ibu-ibu, sementara bapak-bapak itu ada itunya ya, ada posisinya sebagai kaum yang akan dinasehati begini loh seharusnya. Bagaimana Ibu memandang itu, Bu? Ya, memang betul ya. Bahkan daurah pranikah pun sering dihadiri oleh perempuan, ya. Daurah samara pun, daurah keluarga sakinah mawaddah pun, warahmah pun itu sering ibu-ibu. Makanya ketika ada daurah dulu, kalau tanpa pasang tidak boleh ikut, ya.
harus ikut suami istri. Supaya apa? Supaya memang ilmu memang seimbang gitu diterima. Ya. Makanya kalau kita membaca buku bagaimana membahagiakan suami, ya, suami harus membaca juga bagaimana membahagiakan. Nah, kalau kita membelikan hadiah untuk pasangan suami istri, harus belikan sepasang itu. Jadi bagaimana membahagiakan suami, bagaimana membahagiakan istri. Jangan kita saja yang membahagiakan suami tidak pandai membahagiakan istri. Ya, harus seimbang. Dan disinilah perannya memang ketika kita saling terbuka, kan suami istri harus terbuka. Ya, boleh terbuka apa saja boleh kan ya. Apalagi terbuka dalam pembicaraan apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, sampai kita memahami, ya, bahwasanya sifat-sifat mungkin sifat-sifat jeleknya pun, ya, pasti yang tahu sampai sifat-sifat jelek luar dalamnya itu istri, ya. Mungkin ibu tidak akan tahu semuanya, tapi ya sebagian besar karena sifat dari kecil ya sama ibunya, gitu, ya. Makanya dalam hal ini ya, ketika kita saling terbuka, saling memahami, kan dalam ukhuwah itu ada ta'aruf ya. Ta'aruf, kita udah kenal namanya siapa, tamatan mana, kan itu ya. Ta'aruf ya. Kalau ta'arufnya udah mantap, itu biasanya pasti akan memahami. Misalnya orang yang berpendidikan atau mungkin orang yang dari pendidikan keluarganya, latar belakang keluarganya, bagaimana orang tuanya mendidik dulu, ya. Kalau kita memahami misalnya orang tua yang misalnya dididik secara keras misalnya, maka tidak heran juga kalau anaknya itu akan keras juga gitu, ya. Itu akan ya. Ketika kita paham, maka tidak akan terjadi hal yang lebih jauh daripada itu. Kita paham gitu. Oh iya, ini dulu misalnya dari kecil sudah yatim piatu misalnya. Ya, tinggal sama kakek pun dah dilatih keras gitu, ya, mandiri keras gitu ya. Sehingga kalau kita paham itu maka kalau sudah tafahum itu ya maka kita tidak akan marah gitu. Kalau kita paham seseorang itu melakukan karena bukan sebetulnya keinginan dirinya, tapi kadang-kadang mungkin faktor bawaan atau mungkin faktor karakter yang dibawa dari dulunya atau dari orang tuanya, kita paham, kita jadinya tidak marah itu, tapi berupaya untuk bagaimana memahami dan berupaya untuk merubah ya sikap-sikap yang tidak. Karena tidak bisa juga mengatakan, oh pahami saya seperti itu, ya. Kalau Anda tidak suka ya silakan Anda pergi dari saya gitu. Anda begitu ya. Seharusnya bagaimana kita ke orang lain, bagaimana kita memahami orang lain. Begitu juga sama istrinya. Bagaimana kita memahami suami, karena insya Allah kalau sudah ta'aruf, tafahum, itu akan terbentuk ta'awun. Ta'awun itu otomatis dia akan terbentuk ketika sudah ta'aruf, tafahum. Ta'awun itu otomatis dia akan terbentuk. Saling kerjasama. Termasuklah dalam hal mendidik anak tadi. Jangan sampai ada kalau anak ya itu... Kalau ada anak sedang bersih, nah itu anak ayah atau anak abi. Kalau sedang kotor, sedang pup, nah itu anak umi itu, anak umi. Nah, itu walaupun kesannya sepele ya, tapi kan kok selalu kalau untuk yang bapak-bapak nggak mau misalnya, ya. Dan itu harus bekerja sama dalam segala hal. Masya Allah, kalau kita bekerja sama dalam segala hal, dan memang harus memahami juga kesibukan suami kita. Jangan banding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Kenapa? Karena Umi pernah mengalaminya. Banding-bandingkan suami dengan orang lain, bilang, tadi Pak tuh mapel lantai, nampak mapel lantai, memerasian kaco, menjamu kain, gitu. Padahal tujuan awak supaya awak model itu loh gitu. Ya. Jangan bandingkan suami kita dengan orang lain. Jawaban apa suami waktu itu? Ya. Kalau itu besok dia lah ada di rumah sih. Udah yang mapel, udah yang memerasian kaca, mengasuh anak, mandian anak. Nelilah jadi keluar itu. Itu waktu itu ya. Ya. Artinya ketika kita membanding-bandingkan, tidak semua ya, kita pun dibanding-bandingin tidak suka ya. Anak-anak kita dibandingin dengan orang lain tidak suka. Semuanya.
Tak suka di mana-mana. Apalagi itu nggak sampai dia. Kalau itu jadi sila bini keduanya bah. Nah, kok gitu ya bini ya gitu ya. Ya. Kalau ya suka kali sama orang tua tuh kan disuruh kan gitu. Nah, kalau udah seperti itu tuh tersirat apa tuh mah? Udah masuk apa tuh? Ya. Salah tuh mah. Nah, hati-hati. Ya. Hati-hati. Banyak pada saat ini wanita minta cerai sama suaminya. Ya. Alasannya apa? Banyaknya itu guru. Ternyata sudah dapat sertifikasi. Oh, sudah penghasilan sudah banyak, nampak penghasilan suami sedikit. Ya. Oh, enggak, tanpa suami pun kami bisa hidup kok. Silakan. Itu sebagian ya. Ya, tidak semua guru, nanti guru marah pula nanti. Ya kembali lagi ya Umi ya, bukan permasalahan ekonomi sebenarnya yang menjadi sumber utama sebenarnya. Sumber utama memang pemahaman agama, ya agama. Memang berikutnya mungkin keduanya atau ketiga mungkin faktor ekonomi. Iya benar-benar. Bisa. Oke, untuk perencanaan keluarga, tentu sebuah keluarga yang ideal itu memang harus ada visi, misi, tujuan. Anak-anak harus memiliki tujuan hidup. Keluarga ini mau dibawa kemana, itu kan sebenarnya harus dirumuskan berdua Umi gitu. Bagaimana tips Umi sebagai pakar parenting dalam menjalankan dan mengelola, membuat visi misi tujuan keluarga gitu. Ya, kalau visi misi tentu sebelum rumah tangga kita udah punya visi misi tentunya ya. Dan tentu dalam hal ini memang ya kita harus menguasai ya. Walaupun Umi tidak menguasai seluruhnya ya, tapi terasa kekurangan kita karena tidak menguasai. Buku bagaimana memilih jodoh dan meminang dalam Islam, buku pengantin Islam, buku mendidik anak dalam Islam. Siluluan itu jilid 1-2 yang tebal-tebal tuh, sebetulnya itu sebelum menikah harusnya kita kuasai dulu. Termasuk buku-buku lain tentang pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam, ya. Termasuk bagaimana peran-peran kita sebagai seorang istri dan seorang ibu di dalam rumah tangga, ya. Itu harus dikuasai dulu. Kalau kita udah kuasai, maka kita menghadapi permasalahan-permasalahan itu tidak canggung lagi. Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga ketika sudah paham ya kita udah, oh ini yang akan kita hadapi nanti, ini yang akan kita hadapi, insya Allah kita siap. Tapi kadang-kadang ketika kita tidak memahami ya tentang psikologi dasar ya dalam mendidik anak ya, sehingga yang terjadi itu adalah sering ketika masalah dengan suami tidak selesai, yang menjadi korban itu adalah anak. Korban marah ya, tiba-tiba kita marah, emosi karena enggak sama suami enggak lepas emosinya, lepas sama anak. Bahkan ada yang sampai memukul, mencubit dan lain sebagainya, melampiaskan kemarahan kepada suami itu dilampiaskan kepada anak. Ya. Hanya seperti itu. Ya. Maka ya itu dalam hal ini sekali lagi tadi disampaikan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama. Maka Rasulullah mengatakan janganlah dimasukkan anak gadismu ke dalam kamar sebelum engkau ajarkan 3 hal ya. Artinya apa? Jangan dinikahkan anak dulu sebelum paham 3 hal ini. Yang pertama apa? Al-Quran. Al-Quran itu obat dan rahman ya. Al-Quran itu, cobalah orang marah baca Al-Quran, diam ya. Ya, dan Umi pernah coba tuh, sering coba. Kalau suami marah-marah, baca Quran, karen teh. Diam. Ya. Kalau ya, banyak hal itu salah satunya ya, baca Quran. Kalau suami marah-marah, ada ilmu apa? Ilmu bangkak bau kok. Ndak jalan darah ke bau. Pijit-pijit gitu. Sedang marah tuh pijit-pijit, diam. Rasul lama dipijit kan ada itu. Jadi banyak hal yang untuk peredam emosi ya. Dan juga apa yang diajarkan Rasulullah gitu. Ketika kita sedang marah, kata Rasulullah, sedang berdiri marah, maka duduklah. Sedang duduk masih marah, maka berbaringlah.
Berbaring masih emosi, maka wuduklah. Wuduk masih emosi, maka sholatlah 2 rakaat. Pernah enggak kita coba? Sering yang terjadi itu bukan seperti itu. Marah itu langsung bagaimana ingin ini meluap gitu ya. Kalau perlu tangan main gitu kan. Tak terkendali. Ada seorang beriman ketika dia menjalankan apa yang disarankan oleh Rasulullah ya. Umi pernah melakukan ketika anak sedang kok sekali kita pada anak tuh nak taat, nak mau mendengarkan ya. Berdiri masih marah. Ingin marah sama anak, ingin memukul tapi masih tertahan ya. Duduk masih marah, udah zikir astagfirullahaladzim. Masih emosi, maka berbaring ya. Tujuannya kan darah tuh berjalan ya ke kepala ya. Tapi ternyata anak memahami kita pingsan ya. Semua anak-anak datang minta maaf, nangis semuanya maaf. Oh, kalau anak minta maaf tuh wah, hilang loh berang konyol. Termasuk anak mentua kalau lah minta maaf lah emosi kalau memuncak kalau turunnya seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan ya bisa dipahami dan itu memang harus direalisasikan. Tadi Umi sampaikan, Umi hanya sekali curhat sama Ustadz ya, curhat sama Ustadz. Siap itu kalau udah ada permasalahan keluarga, oh kok ibadah kurang kok, langsung kajasi ibadah ya, bawa sholat sunat, bawa puasa, bawa apa ya, tingkatkan ibadah, baca doa-doa, baca zikir amal surah atau apalah yang dibaca zikir ya, kemudian tingkatkan kesabaran. Oh ya boleh anak lah 9 kok gitu, karena anak kok terjadi nenek macam-macam, timbul kesabaran ya. Karena intinya adalah memang ketika ibadah kurang itu bukan aja anak-anak yang kadang bermasalah, tikus pun di rumah kadang-kadang bermasalah. Masya Allah. Ya tambah banyak, tambah menyerang, tapi ketika kita tingkatkan. Berarti kembali lagi ibadah Kembali lagi kepada ditingkatkan terus kualitas dan kuantitasnya. Ya.